Walah Pak dalane kala riyen nika jeblok, sakmenika saged sae dibangun kalih Pak Abri. Sebab ini demi kemakmuran desa, demi pembangunan desa, demi kelancaran transportasi desa, Pak, yang sudah lama sejak berapa puluh tahun sudah direncanakan tapi tidak terlaksana. Baru ini terlaksana. Terima kasih, Pak. Kula acungi jempol saya itu, Pak TNI ini, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Wah, ngopi terus, Pak niki nggih. Wis ngene niki sehat-sehat doyan niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo, Pak. Monggo. Saking pundi, Pak? Kok kadose saya? Walah niki, Pak, wau kali Pak RT ngecek dalan sing rusak jeung ngenten dana desa niki. Jeung direalisasi pembangunan desa. Pak, kopi enggak? Oh, nggih, Pak, kopi. Ngersakake pahit napa cekapa? Oh, biasanya pahit mawon, Pak. Oh, nggih, sedap ya. Nggih. Apa namanya? Jalan sudah rusak. Ini jalan sudah rusak dicek untuk pengajuan dari desa biar cepat turun katanya gitu. Udah nggak apa-apa, memang tugas tanggung jawab Babinsa sama perangkat desa. Sebagai unsur pendamping ya harus. Monggo kopine, Pak. Matur suwun Bapak niki walah. Sambil ngopi dulu Pak ya. Wah, saya Pak. Memang biasanya ya gitu. Dari kerja ngopi sambil menghilangkan penat. Oke. Wah, niku napa Pak? Rokok dibatik, kain dibatik. Walah, sedaya dibatik Pak nggih. Nggih, niki. Cuman setunggal Pak dereng batik, Pak. Ati kula dereng jenengan batik. Ngoten nggih. Nggih. Mbok wedok niku Pak sing batik. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih. Ngaten, tadi kan membahas tentang rokok di batik, kain di batik. Kebetulan saya ini pakai kain batik, Pak. Nggih. Jadi saya tak menjelaskan ini tentang kenapa rokok di batik kan gini, hanya di Kabupaten Rembang, Kecamatan Langsem. Sebetulnya ini ada filosofi, Pak. Oh, gitu Pak ya? Ya, filosofinya warna putih sebetulnya sudah dikatakan bersih dan suci. Nggih. Terus diberi ampas yang paling kotor. Nah, ini apa filosofinya? Inilah yang di Kabupaten Rembang yang namanya rokok dilelet kopi. Jadi muncul satu kebersamaan, tidak memandang kaya dan miskin. Semuanya itu rasanya sama. Kalau sudah putih dan hitam menjadi satu, itu sangat nikmat sekali. Terus akhirnya kumpul di satu warung kopi, kita bersama. Jangan perbedaan gitu Pak ya? Ya betul Pak, itulah yang di sini filosofinya itu gitu. Nah sekarang saya juga menjelaskan tentang asal usul ini karena di Kabupaten Rembang juga terkenal dengan batik tulis lasem. Batik tulis ini muncul satu akulturasi budaya atau kerukunan yang ada di kain putih. Asal usulnya ini yang paling penting, Pak. Iya. Sebetulnya sejak zaman Kerajaan Majapahit itu sudah muncul tulisan di di lontar yang ditulis dengan biting. Biting. Nah, biting yang sekarang jadi canting, yang lontar jadi kain putih. Nah, ini jadi muncul satu filosofi juga keilmuan yang menuju ilmu ketuhanan. Terus sampai sekarang muncul satu budaya kebersamaan yang intinya ini di dalam satu batik ini di sini ada Cina dan di sini ada juga motif Jawa. Nah itu muncul di kain batik tulis lasem.
ditaklet, Pak. Napa niku, Pak? Teng Brebes niku rencan kula niku wonten kathah tentara kuatah niku wonten napa lho, Pak? Sing rame-rame sakniki. Oh niku Pak, ada TMND. TNI Manunggal Membangun Desa. Biar ekonomi masyarakat setempat itu maju, lancar kan gitu, Pak ya? Setiap tahun, Pak. Setiap tahun dilaksanakan oleh TNI bekerjasama dengan pemerintah daerah, Pak, gitu, Pak. Setiap tahun. Nanti ganti lagi. Kecamatan mana yang mengajukan nanti lagi. Sekarang di Trembes, Gunem, besok di mana lagi gitu. Nah, jalannya ini Pak, pun saya napa mboten? Wah, alhamdulillah lumayan, Pak, pun saya nak iki. Riyen kula nanti jeng anjlok niku. Nggih. Nggih. Mboten salah niku rumiyin nek jaman riyen AMD, Abri Masuk Desa nggih. Oh nggih, riyen AMD. Secara umum untuk TMMD di wilayah Rembang ini kita laksanakan di Desa Trembes, Kecamatan Gunem. Untuk sasaran fisik yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang dibebankan kepada kami oleh pemerintah daerah, yaitu kita saat ini membangun jalan atau mengakademisasi sepanjang 1.222 meter. Kemudian di dalam jalan tersebut juga masih ada sasaran-sasaran lain, salah satunya adalah jembatan, yaitu panjang 6 meter kemudian lebar 4, ditambah tebing atau talut kurang lebih 68 meter dan drainase kurang lebih 130 meter. Sebelum ada jembatan, warga itu kalau mau melewati itu harus jalan kaki, tidak bisa roda 2 sampai apalagi roda 4. Itu pun kalau kemarau, kalau musim hujan airnya deras ya tidak bisa lewat, muter sampai ke gunung. Saya merasa alhamdulillah jalan ini dulunya itu mungkin seperti jalan Kalimati ya. Soalnya batu-batunya itu kelihatan semua, kita mau pakai sepeda motor aja lewatnya parah. Soalnya kita kalau rodanya itu enggak full, maksudnya full itu bagus rodanya. Mungkin kesini aja pulangnya kempes loh, Pak. Untuk sasaran fisik yang tadi saya sebutkan masih ada tambahan, antara lain untuk RTLH yang merupakan salah satu bakti kami kepada masyarakat, tambahan sasaran itu 3 unit rumah karena kami mendapat bantuan dari CSR BRI sehingga kami juga melaksanakan rehab madrasah dan masjid. Selain kegiatan-kegiatan fisik, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan non-fisik seperti penyuluhan, kemudian kegiatan-kegiatan pelatihan dan sebagainya. Untuk personil TNI, sesuai Satgas yang dibentuk kita ada 110 orang. Namun di lapangan ternyata banyak masyarakat yang bergabung dengan kami. Ya, ini sangat-sangat antusias. Karena jalan ini merupakan jalan tembusan atau jalan pintas menuju Kecamatan Gunem. Dan ini memotong kurang lebih 7 km untuk ke Gunem. Dan masyarakat Trembes ini kan mereka rata-rata adalah petani tembakau, kemudian petani kelapa, gitu, kelapa kopior itu. Jadi pada saat untuk memasarkan ke Gunem itu mereka terbantu sekali. Sebab ini demi kemakmuran desa, demi pembangunan desa, demi kelancaran transportasi desa, Pak, antar desa. Desa Trembes, Desa Kulutan, yang sudah lama sejak berapa puluh tahun sudah direncanakan tapi tidak terlaksana. Baru ini terlaksana. Terima kasih, Pak. Itu pun ditambah dengan warga yang lain dengan mengirim snack tiap pagi dan sore. Itu dari warga sendiri, tidak dari pemerintah desa. Daerahnya kriya niki kula Pak mboten kenging tinggeni nek Jawa hujan banjir, gendeng-gendeng sampai bocor. Belakang itu mau ambruk, Pak. Nah, tanahnya ini dulunya lemah, belum gini lemah, enggak tegak-tegil lah, Pak. Pokoknya itu sama rapuh dari pangani rayap. Pekerjaan saya sehari-hari ikut orang kerja nyuci,
gosok ya, nyapu, ngepel gitu di tempat ganti-gantian. Riyen sakderenge kantuk bantuan iki nggih griyane kan miring posisine ajeng rubuh kalih nek udan ngoten niku jawah niki kebocoran Pak. Dadi ajeng bangun nggih biayane nggih mboten enten nggih dahar mawon nggih pun pas-pasan. Seneng banget Pak, puji syukur, alhamdulillah Pak. Kula bersyukur kalih pegawai desa Bapak Tentara mau membantu saya. Nggih mboten kula kinten Pak, kula mboten nyono lah Pak. Mana mboten enten jendelane, dados enten jendelane. Jelek dadi bagus. Bersyukur Pak sang. Pokoknya seneng lah Pak. Ya. Ya alhamdulillah banget untuk bantuan saking TMMD. Nggih berkah kangge sekeluarga, nggih matur sanget. Loh, ini dari Mas yang BRI Mas ya? Oh, nggih Pak. BRI ya? Nggih. Oh, mesti jenengan deleng kaos kula nggih kok ngertos kula BRI. Makanya nggih itu. Pak, terus kayaknya ada kerjasama atau mendukung kerja TMMD Pak ya dari BRI ya? Ngeres memang Pak. Memang melalui program TMMD TNI, BRI juga ikut serta Pak. Selain di Trembes, Kabupaten Rembang juga ada ikut berpartisipasi di Kediri, terus Sukoharjo, gitu Pak, sama Kota Batu Malang Pak. Makin maju kan BRI kalau gitu kan? Ya betul, bagus. Memang dalam hal ini BRI turut melaksanakan tanggung jawab sosial Pak, atau Corporate Social Responsibility atau biasanya dikenal dengan CSR, utamanya dalam program pelaksanaan Bina Lingkungan atau dikenal dengan BRI Peduli. Oh, yang sekarang digalakkan tuh Pak? Nggih. BRI memang berkomitmen Pak dengan mengusung tema Bangga Berindonesia. Semoga saja melalui TNI dengan program TMMD-nya BRI selalu ikut berperan serta membangun dan memakmurkan ekonomi bangsa. Alhamdulillah. Amin. Saat ini kita sedang melaksanakan TMMD reguler ke-112. Adapun pelaksanaan kita ini terdiri beberapa macam. Pertama yaitu pembangunan betonisasi berupa jalan kurang lebih 1000 meter. Kemudian ada juga talud kanan kiri jalan. Kemudian rehab RTLH ada 3 unit. Kemudian ada juga perehaban tempat ibadah masjid. Kemudian ada TPA dan juga ada sumur-sumur MCK yang tidak layak dipakai. Akhirnya sekarang bisa terpakai oleh warga setempat. Sesuai dengan sasaran dari TMMD ini, kita melibatkan berbagai elemen komponen masyarakat. Ada juga TNI, kemudian dari masyarakat, ada juga dari ormas. Khususnya warga di sini sangat menyambut sekali tentang pelaksanaan TMMD ini. Ada juga dari kepolisian, juga ada dari Brimob kita libatkan. Untuk kegiatan ini TMMD di Desa Masyasto, kita sebagai anggota Polri bisa bekerja sama, bisa saling mengenal antara petugas yang mungkin ada dari AURI, ada dari POM, ya dari Brimob, jadi bisa sinergitas untuk kegiatan tersebut untuk antara TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Ya, di samping kita melaksanakan pembangunan secara fisik, di TMMD ada juga alokasi pembangunan secara non-fisik. Ada juga penyuluhan stunting, kemudian ada juga penyuluhan wasbang, ketertiban, kemudian ada juga vaksinasi kita laksanakan. Di Majaso ini ada suatu keunikan tempat khusus. Jadi ada namanya Makam Bumi Arum. Terletak di ketinggian, kemudian menggali liang lahatnya ini hanya sebatas 1 meter.
Dan ini diwariskan turun-temurun, dalam arti begitu meninggal bapaknya, putranya meninggal, kemudian ini ditaruh di atasnya. Nah, ini keunikan, walaupun 1 meter, jadi tidak bau. Dan ini di sini juga ada makam dari putranya Prabu Brawijaya yang ke-100. Jadi putranya ada dimakamkan di sini. Dan ke depan TMMD reguler ini dari masyarakat khususnya ini mereka sangat berharap untuk dilanjutkan terus karena membawa manfaat yang sangat besar, terutama kemajuan produktivitas di desa ini. Contohnya saat ini dibangun jalan ini berupa botonisasi, ini ya menghubungkan antara sawah per sawah yang tadinya pada saat hasil panen diproduksi atau hasilnya itu diangkut mungkin dengan biaya produksi kos yang lebih banyak, sekarang dengan adanya botonisasi ini dengan biaya angkut akomodasi atau transportasi ini akan lebih murah untuk mengangkut hasil panen. Tentang betonisasi jalan ini menghubungkan antara wilayah pertanian Sigobang dengan Siblara, yang jelas akan mempermudah akses bagi petani. Yang kedua mungkin juga meningkatkan produktivitas hasil panenan, terutama untuk pembangunan talut ini. Yang jelas pembangunan talut sepanjang 2080 meter akan memperlancar aliran air irigasi menuju ke persawahan petani. Itu tadi manfaatnya sangat banyak sekali untuk petani kami, terutama pada saat musim penghujan. Yang jelas jalannya sudah tidak akan becek lagi, sehingga petani tambah semangat dalam mengerjakan pertaniannya. Pak, kalau haus minum Pak, ambil sendiri. Minum Pak, minum, ambil sendiri kalau haus. Monggo minum. Alah Pak dalane kala riyen nika jeblok, sakmenika saged sae dibangun kalih Pak Abri. Kula riyen nek ten saben ngoten mblekuk-mblekuk ngoten lho. Saniki kan gasik alhamdulillah. Kula mriki bantu kersanipun sae dingge mergi nek ten saben. Nggih nek panen kan saged nggih dalan kol, nggih mendeti gabah. Nggih teleser kan saged masuk. Nek mboten ngoten kan jeblok dalane, telesere nggih mboten saged mlebet. Warga masyarakat baik tua, muda, laki-laki, perempuan, kita semuanya turun guyub rukun untuk melaksanakan TMMD ini. Pelaksanaan ini kami bagi per RT masing-masing. Dari tiap RT kami jadwalkan untuk melaksanakan gotong royong pengecoran atau rabat beton ini. Yang jelas semua warga di satu RT, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, kita turunkan untuk melaksanakan gotong royong. Ini mewujudkan kekompakan dan semangat kegotong kita dalam melaksanakan pembangunan di desa kita. Kondisi awalnya rumahnya gedek Pak. Niko pun peyok, niko nemu gedek kali gebyok 3, yang mboten layak huni kalau mben. Kondisi omahku ki anu Pak, sering bocor, gedeke bolong, merojol jago, kucing ngono Pak. Jadi ya tikus-tikus ku ya mlebu. Wis panganan ya kadang di pangane tikus, aku ya susah ya Pak. Lah kapan omahku ki apik ngono. Lah lajeng wonten kegiatan TMMD menika matur suwun sangat Pak. Nggak sampun asal bantuan niku ageng sangat kangge kula. Pramila kula matur nuwun sangat kangge Pak TNI ingkang sampun bantu ngrehab gubuk kula. Kala riyen mboten layak huni, sakniki sampun bakoh maos bombong manah kula Pak. Alhamdulillah raos syukur dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya wau dipun wasulaken dhateng Gusti Allah. Sawise griya didandani
Ros kula bingah sekali. Mboten kinten-kinten, Pak. Kula nek angsal menika bedah rumah niku seneng sekali. Kula acungi jempol saestu Pak TNI niku, Pak.